Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rubble yang part ke-27. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah mau mengunjungi Tianjian yang ada di Green Nest Life Pool, tapi sampai di sana dia melihat adanya pertarungan. Itu pertarungan antara Tianjian melawan Bu Xiaofeng. Dua teknik tingkat tinggi sudah kedua orang itu keluarkan dan hasilnya Tianjian kalah kuat. Bu Xiaofeng berhasil menahan bahkan menghancurkan teknik Tianjian. Tianjian pun terdorong tak berdaya. Dia tidak menyangka kalau Bu Xiaofeng akan mengalahkannya hanya dalam satu serangan saja. Akhirnya dia tahu kalau Bu Xiaofeng sudah menerobos ke tingkat puncak Intermediate War God. Bu Xiaofeng mengejeknya, tentu saja dia sudah menerobos. Kalau dia tidak menerobos, kenapa dia ke sini percaya diri melawan Tianjian? Bahkan dia bilang akan bisa menerobos ke Advance War God secepatnya. Saat itu dia tidak akan pernah takut lagi, walaupun Presiden Mercenary muncul pun dan sudah sembuh, Bu Xiaofeng tidak akan takut. Sejak Tianjian menolak bergabung dengan kubunya, maka Bu Xiaofeng akan membunuhnya. Bu Xiaofeng sudah mengarahkan teknik itu ke Tianjian yang sudah terluka parah. Tianjian belum menyerah, jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Biarkan aku memperlihatkan gerakanku selanjutnya. Tianjian menggunakan Battle Sword teknik Flaming Sword Power. Muncul aura pedang besar di tangannya. Bu Xiaofeng kaget melihat kekuatan milik Tianjian. Teknik Tianjian sudah semakin membesar menghantam ke tubuh Bu Xiaofeng. Zovan juga sudah sampai di sana. Dia melihat Tianjian yang terkapar. Zovan langsung menggendongnya keluar dari situ. Setelah teknik pedang dari Tianjian mereda, terlihat kalau Bu Xiaofeng sudah terluka parah. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Tianjian akan masih begitu kuat. Dia tahu kalau teknik Flaming Sword yang digunakan Tianjian dulu saat membunuh Raja Monster rank tinggi. Teknik itu begitu kuat jika bukan karena Tianjian yang sedang terluka atau cedera. Bu Xiaofeng sudah lama mati. BTW Tianjian ini sedang cedera parah yang membuat ranknya turun ke Novice War God. Bu Xiaofeng tahu kalau Tianjian berhasil kabur, tapi dia tidak mau melanjutkan pemburuannya. Karena Tianjian juga terluka, ditambah Tianjian sudah menggunakan Flaming Sword yang akan meningkatkan lukanya. Bu Xiaofeng yakin kalau Tianjian akan mati setelahnya. Dan kalau dia melanjutkan memburu Tianjian, Tianjian pasti akan membuat Bu Xiaofeng mati bersamanya. Jadi Bu Xiaofeng akan menutupi seluruh gunung di sini dengan racunnya, membiarkan The Green Nest Life Pool sebagai kuburannya. Selanjutnya, Bu Xiaofeng ingin menemukan di mana presiden berada. Sementara itu, Zovan yang berhasil membawa kabur Tianjian. Zovan memberinya sebuah potion pemulihan. Tianjian sudah sadar. Zovan bertanya apakah dia baik-baik saja. Tianjian mengatakan ke Zovan seharusnya dia tidak datang untuk menyelamatkannya. Bu Xiaofeng tidak akan berhenti memburunya. Saat itu kabut racun dari Bu Xiaofeng sudah menyebar dengan cepat. Zovan menenangkannya karena dia punya resistensi tinggi terhadap racun. Kata Tianjian, racun ini bukan hanya mematikan, tapi juga mengandung kekuatan dari War God. Zovan dengan penasaran mengetes racun itu dengan mengarahkan tangannya ke kabut racun. Dan hasilnya jarinya terkena racun itu. Walaupun itu sedikit, Zovan tahu kalau ini racun yang punya kekuatan puncak dari Intermediate War God. Tianjian menyuruh Zovan menuju ke gua The Green Nest Life Pool. Keduanya juga sudah sampai di sana. Setelah mereka masuk ke dalam, tampak Tianjian memasang sebuah segel agar kabut racun itu tidak segera masuk ke dalam. Zovan bersyukur sudah bisa terlindungi di dalam gua ini. Tapi Tianjian mengatakan, jangan meremehkan racun Bu Xiaofeng. Gua ini hanya akan menahan kabut racun itu untuk sementara. Tujuan utama gua ini hanya untuk menyembuhkan dan tidak bisa melawan racun. Sebentar lagi The Green Nest Life Pool akan menjadi area racun. Zovan akhirnya panik. Dia tanya apakah Tianjian bisa memulihkan dirinya lebih cepat.
Dan apa bisa meloloskan diri dari sini? Tian Jian sudah terluka parah dan tidak bisa pulih secepatnya. Hanya Zovan saja yang akan bisa menembus kesulitan dengan kekuatannya. Zovan ragu dengan kekuatannya saat ini untuk bisa lolos dari kesulitan kabut racun. Tian Jian tahu itu. Yang dia maksud bahkan Zovan bisa membantu Zovan memasteri kekuatan baru. Sebelum kabut racun mengikis sepenuhnya, Zovan bertanya apa kekuatan baru ini bisa menembus kabut racun yang dibuat Bu Xiaofeng. Tian Jian mengajak Zovan ke suatu tempat. Dia menekan sesuatu di dinding dan saat itu ada satu pintu yang terbuka. Tian Jian mengatakan ini dia. Zovan bingung apa sebenarnya itu karena dia melihat adanya pedang berukuran besar di langit. Zovan panik karena dia tahu kalau dia terkena pedang itu, tubuhnya akan menjadi pecahan kecil. Zovan tahu kalau pedang itu hanya ilusi, jadi Zovan menangkisnya dengan membelah pedang besar itu. Zovan senang tebakannya memang benar karena pedang itu hanya ilusi. Tapi saat itu Zovan kembali kaget melihat adanya Flaming Blade. Di depannya ada sebuah altar dengan pedang aura di tengahnya. Tian Jian senang melihat Zovan yang sudah bisa dengan cepat lolos dari kekuatan ilusi Flaming Sword. Dia senang memilih orang yang tepat. Zovan bertanya apa sebenarnya tempat ini. Tian Jian bilang, sejak Zovan sudah bisa teknik pedang pertempuran, pedang di depannya ini. Sebelum Tian Jian menyelesaikan perkataannya, Zovan menutup matanya dan merasakan kalau pedang besar di depannya ini adalah roh pedang yang terkandung di dalamnya. Adalah the spirit of the battle sword technique. Zovan menanyakan apa yang dia pikirkan ini benar. Tian Jian membenarkannya, tempat ini memang altar dari Flaming Sword. Flaming Sword punya kekuatan hebat dari teknik pedang lainnya. Ini adalah Advanced Battle Sword. Nama tekniknya Flaming Sword Power. Itu teknik yang digunakan Tian Jian sebelumnya. Zovan tahu kalau aura pedang itu tampak menyala-nyala di dalam Tian Jian. Kekuatan seperti ini sudah menakutkan saat sudah digunakan. Jadi ini adalah kekuatan dari teknik pedang tingkat advance. Tian Jian memperlihatkan kekuatan potensi dari Flaming Sword dengan menghancurkan dinding batu di depannya. Kalau Zovan bisa menguasai sepenuhnya, dia bisa lolos dari kabut racun ini. Dengan teknik ini, dulu Tian Jian bisa membunuh monster rank tinggi. Potensi Flaming Sword bisa melampaui kekuatan level dalam periode singkat. Tapi ini punya efek samping. Kekuatannya akan turun ke level sebelumnya. Zovan harus menguasai Flaming Sword untuk bisa lolos dari kabut milik Bu Xiaofeng. Tian Jian melihat dari penyebaran racunnya. Zovan hanya punya waktu 7 hari untuk menguasai Flaming Sword. Untuk pengetahuan saja, Tian Jian menguasai Flaming Sword selama 7 bulan, sedangkan Zovan saat ini harus melakukannya selama 7 hari. Tian Jian yakin dengan bakat Zovan, dia bisa menguasainya dan tidak punya pilihan lain dengan kondisi seperti ini. Zovan mengerti, Zovan akan menguasai Flaming Sword, lolos dari kabut racun dan membawa Tian Jian keluar dari sini juga. Tian Jian dari tadi terus batuk-batuk dan akhirnya memulai membuka altar Flaming Sword. Sebelum memulai, Tian Jian memberikan nasihat untuk berhati-hati karena di dalam altar sangat berbahaya. Saat itu ada sebuah portal yang terbuka di tengah altar. Zovan hanya perlu masuk ke dalam situ. Zovan dengan yakin langsung melompat masuk ke dalam. Setelah Zovan sudah masuk, tampak Tian Jian sudah semakin lemah. Zovan sangat berkeinginan menyelamatkan Tian Jian, tapi keadaan menyedihkannya ini lebih baik daripada Bu Xiaofeng menjadi presiden mercenary. Sayangnya, Tian Jian merasa dia tidak akan bisa bertahan sampai Zovan keluar dan bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Zovan yang sudah masuk ke dalam altar Flaming Sword, di dalamnya punya medan seperti kota hancur. Widan dan Raja Tawon keluar. Kata Raja Tawon, di sini punya aura menakutkan dan itu ancaman mematikan dari monster. Zovan memutuskan melihat ke sekitar dan melihat bagaimana keadaan kota yang sudah hancur. Ini mirip dengan bumi era awal sebelum The Night of the Starfall. Saat itu Zovan berhenti, melihat ada seseorang di satu gedung.
Itu aura pedang yang membentuk tubuh manusia. Zovan menerima serangan itu dan berhasil menebas aura pedang itu menjadi dua. Sesaat sudah mengalahkannya, ada Sword Spirit yang masuk ke dalam tubuh Zovan. Itu membuat Zovan sedikit kesakitan. Sistem muncul, asimilasi Sword Spirit. Flaming Sword Spirit value 1:100.000. Ada juga Sword Spirit Erosion value dengan angka yang sama. Zovan menyimpulkan dia akan menguasai Flaming Sword saat mengumpulkan 100.000 Flaming Sword Spirit. Tapi dia penasaran apa itu Sword Spirit Erosion. Saat itu di tengah langit terdapat sebuah portal besar yang muncul. Zovan melihat ke sana dan muncul banyak sekali kumpulan Sword Spirit. Zovan menyanggupinya dengan yakin. Zovan dengan cepat bisa mengalahkan satu persatu Sword Spirit. Setelahnya banyak poin yang dia kumpulkan. Zovan bisa merasakan kalau Sword Aura di dalam tubuhnya berkumpul dan bertransformasi. Tapi meningkatkan value Flaming Sword begitu menyakitkan bagi tubuhnya. BTW Sword Spirit Erosion juga terus meningkat, itu sudah di angka 100. Saat itu Zovan merasakan sakit luar biasa, 100 kali lipat di tubuhnya. Zovan kesal karena dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Padahal di belakangnya terlihat Sword Spirit yang siap menyerang Zovan. Sementara itu di luar, terlihat Tianjian yang sudah semakin lemah, di tubuhnya ada semacam retakan. Tianjian tahu kalau tes di dalam sudah dimulai. Semakin cepat tesnya dimulai, akan semakin tinggi juga Sword Spirit Erosion. Semoga saja Zovan bisa menahannya. Oke, kita kembali lagi ke Zovan, yang saat ini tubuhnya merasakan sakit luar biasa. Sword Aura ini mengikis tubuhnya. Sword Spirit juga sudah mendekat. Saat itu Huidan bergerak, dia melompat ke atas dengan kekuatan tanduk kecilnya. Huidan membuat sebuah barir yang melindungi Zovan di dalam. Raja Tawon memuji kehebatan Huidan yang masih bisa mengerahkan kekuatan besar saat dibawa kekuatan dari Sword Aura. Barir Huidan terlihat sudah retak, tidak bisa menahan serangan yang banyak. Zovan pusing memikirkan Sword Spirit di luar yang terlalu banyak dan barir ini tidak akan bisa menahan lebih lama lagi. Sistem muncul. Saat tahu masternya ini tidak bisa bergerak, sistem mengusulkan Zovan menggunakan 100 Sword Spirit Erosion value untuk menyingkirkan situasi tidak menguntungkan. Akhirnya Zovan tahu apa kegunaan dari Sword Spirit Erosion value. Zovan tentu saja menggunakannya. Raja Tawon dan Huidan panik saat barirnya sudah berhasil dihancurkan. Zovan sudah bisa bergerak dan memutar tubuhnya menggunakan teknik smash, menghancurkan semua Sword Spirit yang datang. Dua tipe value sudah meningkat mengikuti seberapa banyak Zovan mengalahkan Sword Spirit. Huidan dan Raja Tawon memuji kehebatan Zovan. Zovan akhirnya paham ujian Flaming Sword adalah melalui konsentrasi aura pedang. Sementara mungkin ada serangan balik roh pedang yang mengikis tubuh pada saat bersamaan. Sword Spirit Erosion itu tantangannya. Zovan akan mati kalau dia membuat sedikit kesalahan. Beruntungnya dia punya sistem War God. Zovan bisa menghindari tantangan itu selama dia bisa melepaskan Sword Spirit Erosion yang terkumpul. Setelah itu Zovan terus berusaha mengalahkan Sword Spirit. Saat sudah menyentuh angka 200, tubuhnya sekali lagi tidak bisa digerakkan. Zovan langsung menggunakan Sword Spirit Erosion value. Zovan kembali melanjutkan ujiannya. Angka terus bertambah mengikuti Zovan yang dengan semangat mengalahkan Sword Spirit. Sementara itu di altar Flaming Sword, roh pedang berubah menjadi sebuah pedang dan ada sebuah tangan yang aneh menggenggamnya. Sambil melihat di dalam ujian, ada Zovan yang terus melanjutkan mengalahkan Sword Spirit. Tangan itu menunjuk ke dalam altar, dan ada aura pedang yang juga masuk ke dalamnya. Seperti tangan ini mengirim Sword Spirit ke dalam sebagai tes Zovan. Zovan di dalam ujian menggunakan Battle Sword Stormy Sword. Ujian Zovan sudah mencapai akhir. Dia sudah mengumpulkan value 90.876 poin, dan akhirnya setelah berjuang keras, Zovan sudah mengumpulkan 100.000 Flaming Sword Spirit value.
Zovan sudah bisa menguasai Flaming Sword. Zovan ingin menguasai Flaming Sword di sini sekarang juga. Zovan sudah bisa menahan rasa sakit setelah tes ini berlangsung. Dia juga semakin sedikit menggunakan Sword Spirit Erosion value. Value-nya bahkan tersisa sangat banyak. Tapi kalau Zovan mau menguasai Flaming Sword sepenuhnya, situasinya akan berbeda. Zovan harus menanggung proses erosi tubuh yang mengerikan. Zovan yakin bisa menahan rasa sakit yang menguasai Flaming Sword dengan jumlah Sword Spirit Value Erosion ini. Jadi Zovan memutuskan untuk meningkatkan penguasaannya sekarang juga. Saat itu Raja Tawon dan Huidan memberitahukan ke Zovan sesuatu, dan Zovan menoleh ke atas. Ada sebuah serangan kuat dari atas. Beruntungnya Huidan segera membuat barir melindungi Zovan. Zovan bingung apa yang sebenarnya terjadi dan tesnya apakah belum selesai. Aura pedang itu tampak membentuk sebuah jalan menuju ke atas. Zovan merasakan Sword Spirit menakutkan yang lebih kuat dari Tianjian. Raja Tawon bilang kalau di sini sangat berbahaya dan mereka harus segera kabur. Zovan mengatakan kalau jalan pulangnya sudah tertutup dan mereka tidak bisa keluar. Zovan pun bisa merasakan dari Flaming Rod di depannya ini seperti memintanya untuk menapaki jalan itu. Zovan tidak punya pilihan lain selain berjudi. Jadi Zovan memutuskan mulai menapaki Flaming Sword Path itu. Zovan bisa berlari di atasnya. Sampai Zovan melihat adanya altar Flaming Sword di atas langit. Tapi dia melihat keanehan di sana. Di situ ada sebuah tangan aneh yang memegang Flaming Sword. Dari tangan itu, di tengahnya ada sebuah mata ungu menyala. Zovan bisa merasakan aura menyeramkan darinya. Raja Tawon bilang kalau mereka sudah ditargetkan oleh sesuatu yang mengerikan. Raja Tawon memberitahu kalau tangan itu begitu kuat dan mungkin sudah di tingkat Advanced War God. Zovan bingung bagaimana cara dia bisa keluar dari sini. Yang bisa dia lakukan hanyalah bertarung. Zovan menggunakan Stormy Sword untuk meloloskan dirinya. Tapi itu tidak berhasil, tidak punya pilihan lain. Zovan menggunakan seluruh Flaming Sword Spirit yang sebelumnya dia kumpulkan dengan susah payah. Zovan menggunakan Battle Sword Teknik Advance. Terbentuk sebuah aura pedang yang sangat besar. Flaming Sword Power Smash. Zovan mengarahkan serangannya menuju ke altar Flaming Sword. Serangan Zovan sudah mengenainya. Terjadi ledakan besar. Zovan yang sudah menggunakannya menyangka kalau Flaming Sword Spirit di tingkat advance-nya masih tidak berguna. Tapi itu mungkin saja karena aura dari tangan itu Advanced War God. Zovan tidak bisa melawannya dengan levelnya yang saat ini. Saat itu Zovan merasakan sakit luar biasa sebagai efek setelah menggunakan Flaming Sword. Zovan menyuruh sistem untuk menggunakan Sword Spirit Erosion. Sementara tangan itu tampak mengeluarkan sesuatu dari telapaknya. Cahaya kuning itu turun dan menuju ke tubuh Zovan. Zovan bingung apa sebenarnya ini. Itu seperti liontin pedang. Apa mungkin ini yang digunakan tangan itu untuk menyerang Zovan? Sistem mendeteksi adanya special item liontin Flaming Sword. Sistem bertanya apakah Zovan mau mengikat liontin ini. Ada informasi lain yang bisa diketahui Zovan setelah dia mengikatnya. Zovan baru kali ini melihat sistem tidak bisa mendeteksi kegunaan sebuah item. Tapi sejak item ini bisa diikat, item ini pasti aman. Zovan akhirnya mengikat liontin itu. Liontin pedang itu sudah masuk ke dalam tubuh Zovan. Sistem mengatakan Zovan sudah berhasil menerima item liontin Flaming Sword dengan level War God. Dari info ini, liontin Flaming Sword ini hanyalah fragmen. Ada 3 info yang terbuka. Yang pertama, itu dapat menangkal efek samping dari Sword Spirit Erosion yang datang saat mencerahkan kekuatan Flaming Sword. Kedua, kepemilikan liontin dapat meningkatkan kekuatan Flaming Sword sebesar 10%. Yang ketiga, liontin ini dapat melemahkan erosi roh pedang ketika penggunaannya menggunakan kekuatan Flaming Sword. Zovan tidak menyangka liontin ini belum sempurna, tapi sudah begitu kuat.
Aura sebelumnya bukan sesuatu yang jahat, tapi itu adalah hadiah terbesar yang diberikan altar Flaming Sword kepadanya. Saat saat itu altar Flaming Sword sudah menghilang. Raja Tawon akhirnya mengerti. Altar Flaming Sword itu bukanlah entitas, tapi sebuah proyeksi atau klon. Itu akan menghilang setelah Jovan lulus tes dan mendapatkan Leontin pedang. Raja Kera juga punya kekuatan yang mirip. Altar Flaming Sword adalah entitas yang punya level sama dengan Raja Kera. Zovan mendengar itu tidak sepenuhnya percaya, karena sebelumnya dia merasakan perasaan seperti kesedihan. Leontin Flaming Sword seperti mencoba memberitahu Zovan apa yang terjadi dengan kota. Sayangnya ini masihlah fragmen, dan Zovan tidak bisa membaca memorinya. Dimensi altar sudah menghilang. Di luar tampak Tianjian yang sudah melihat altar sedang hancur. Tianjian tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia percaya Jovan akan berhasil dan menjadi pilar mercenary masa depan. Saat itu Jovan sudah keluar dari altar Flaming Sword. Tianjian sangat senang melihat Jovan yang sudah keluar dengan selamat. Jovan sangat kaget melihat kondisi Tianjian yang semakin parah. Dia juga melihat kalau racun Bu Qiaofeng sudah mulai masuk ke dalam. Jovan bilang dia sudah bisa menggunakan Flaming Sword dan akan keluar dari sini bersama Tianjian. Tapi Tianjian menghentikannya. Tianjian sudah tahu walaupun Jovan bisa menggunakan Flaming Sword, tapi saat sudah digunakan akan ada efek samping yang menyakitkan. Apalagi dengan membawa tubuh Tianjian itu akan semakin membuat Jovan kesusahan. Tianjian sudah mengalami efek samping itu karena menggunakan Flaming Sword dengan kekuatan penuh. Apalagi saat tubuhnya dalam kondisi cedera. Tianjian tahu dia tidak akan bisa bertahan lama. Jovan harus meninggalkannya di sini. Jovan meminta maaf karena dia tidak bisa pergi sendirian. Jovan menggendong tubuh Tianjian. Tianjian bertanya apa yang dilakukan Jovan, kenapa tidak meninggalkannya saja. Jovan bilang Flaming Sword yang dia kuasai sedikit berbeda dengan kepunyaan Tianjian. Jovan sudah menggunakan Flaming Sword untuk membelah kabut racun dari Bu Qiaofeng. Flaming Sword itu tidak berhenti dan semakin kuat, membuat jalan keluar untuk Jovan bisa keluar. Melihat itu, Tianjian sudah yakin Jovan tidak merasakan kesakitan setelah memakainya. Dia sudah mengajari murid yang lebih baik darinya. Tianjian sangat lega melihat Jovan sudah menjadi kuat sebelum kematiannya. Setelah dia lolos dari sini, rekan dan temannya pasti menyambut Jovan. Kata rekan dan teman sudah lama tidak muncul di pikiran Tianjian. Dia bisa merasakan pengalaman bertemu dengan partnernya untuk momen terakhir. Di luar kabut racun ada Du Qing dan dua muridnya. Mereka melihat Jovan yang berhasil keluar dari kabut racun. Jovan sudah mendarat dan dia bilang kalau sudah berhasil kembali dan menyelamatkan senior Tianjian. Du Qing memasang wajah aneh saat mendengar Jovan berkata seperti itu. Jovan tahu itu dan bertanya kenapa dengannya. Jovan pun menoleh ke belakang dan melihat wajah tenang, lega dan senyum Tianjian. Dan setelah kejadian itu, kita pindah ke pemakaman para pahlawan. Terlihat Jovan bersama Du Qing, Yi Ying, dan Zhu Liao. Mereka melihat makam Tianjian yang sudah dipastikan meninggal dunia. Zhu Liao menangis sedih. Dia tidak percaya kalau senior Tianjian sudah meninggal. Sama halnya dengan Yi Ying yang berniat mengunjungi Tianjian dalam beberapa hari. Jovan yang di sana juga memikirkan seandainya saja dia datang lebih cepat dan seandainya saja dia lebih kuat. Tapi itu semua hanya seandainya saja. Semua ini sudah terjadi. Du Qing bilang jangan menyalahkan dirimu sendiri. Faktanya, walau Tianjian tidak cedera, Tianjian tidak akan bisa bertahan hidup dalam 3 tahun. Dahulu saat Tianjian membunuh Raja Monster dan terkena cedera parah, Tianjian membunuh monster rank tinggi saat berada di tingkat awal Intermediate War God. Itu memang menakjubkan. Tapi untuk dibilang bertahan hidup, Tianjian hanya punya sisa setengah hidupnya. Tianjian menjadi lebih baik saat presiden membantunya dan
dan menempatkan Tianjian menuju ke Grenache Life Pool. Bagaimanapun, Presiden mengatakan kalau Tianjian hanya punya sisa hidup 3 tahun saja. Du Qing bilang ke Zovan, Tianjian punya murid seperti Zovan yang bisa mewarisi teknik pedangnya dan itu melebihi ekspektasinya. Tianjian meninggal tanpa penyesalan. Zovan mengerti dan akan melanjutkan warisan dari Tianjian dan dia juga tidak akan memaafkan Bu Qiaofeng. Du Qing bilang, Zovan belum bisa mengalahkan Bu Qiaofeng. Dia harus meningkatkan kekuatannya ke ranah War God. Tapi itu bukan prioritas saat ini. Mereka saat ini butuh mengumpulkan kekuatan lain di asosiasi untuk melawan Bu Qiaofeng sampai presiden sudah pulih. Du Qing bilang ada cabang mercenary di kota Zhongling. Zovan mengira kalau cabang itu juga akan dibawa ke kepemimpinan Du Qing. Tapi nyatanya tidak. Du Qing hanyalah kepala direktur dari Mercenary Training Camp. Di sana juga ada presiden dari cabang Mercenary Association Zhongling City. Bu Qiaofeng sudah membuat kesepakatan untuk mengundangnya ke pasukan. Tapi Bu Qiaofeng gagal. Presiden ini memperlakukan Du Qing sama seperti Bu Qiaofeng dan dia belum mau bertemu. Tianjian meminta Zovan untuk ke sana. Dalam 3 hari, mercenary cabang kota Zhongling akan mengadakan lelang besar. Mungkin dengan melihat bakat muda seperti Zovan, presiden itu mau bertemu dengannya. Zovan setuju dengan itu, dia akan mewakili Du Qing di lelang besar nanti. Ini juga bisa sebagai salah satu balas budi untuk kebaikan Tianjian. Du Qing paham dan akan menyerahkannya ke Zovan. Setelah itu terlihat mobil yang di dalamnya ada Zovan. Zovan memikirkan perkataan Du Qing sebelum dia pergi. Cabang mercenary kota Zhongling adalah cabang terkuat dari banyaknya cabang mercenary asosiasi. Di situ banyak sekali master. Zovan mewakili Du Qing. Mereka tidak akan memberikan sambutan baik ke Zovan. Entah itu akan dilakukan secara publik atau privat. Zovan harus berhati-hati. Mobil Zovan sudah sampai di gedung cabang asosiasi mercenary kota Zhongling. Di sana ada 2 orang yang terus bergosip tentang Du Qing yang ingin dekat dengan presiden di sini. Saat itu yang keluar dari mobil bukanlah Du Qing, melainkan Zovan. Zovan melihat bagaimana cabang mercenary di sini. Sampai di dalam, Zovan langsung memberikan identitasnya sebagai wakil Du Qing untuk memasuki lelang nantinya. Dan dia bertanya apakah bisa bertemu dengan presiden mercenary di sini. Karena Zovan ingin menyampaikan salam untuk presiden. Zovan disambut dengan baik oleh wanita ini yang menyapanya dengan sopan ramah. Dan saat tahu kalau Zovan adalah wakil dari Du Qing, wanita ini langsung mengarahkannya ke suatu tempat. Zovan yang mengikutinya dari belakang cukup aneh. Kenapa begitu mudah diantar ke presiden? Zovan sudah masuk ke dalam lift yang dibukakan oleh wanita itu. Tapi saat dia sudah di dalam lift itu berubah menjadi kandang besi. Zovan melihat wajah licik wanita itu dari luar. Kandang besi itu tampak naik sampai ke sebuah tempat luas seperti stadium. Zovan yang melihat kedatangan orang bertanya kenapa mereka melakukan ini. Zovan bilang dia adalah utusan Direktur Du Qing. Perlakuan tidak menyenangkan ini sama saja menyakiti asosiasi. Apakah mereka tidak menyadarinya? Dalam pikiran Zovan menebak apakah cabang ini sudah di pihak Bu Qiaofeng. Di sini terjadi adu mulut antara Zovan dan wanita ini. Katanya Du Qing sudah mencoba mendekati presiden cabang dan selalu ditolak. Du Qing juga melanggar aturan dengan datang ke sini padahal dia tidak diundang untuk pelelangan. Setelah obrolan itu, wanita ini bilang kalau Zovan mau keluar dari cabang mercenary Zhongling, dia harus lulus melawan boneka tempur. Saat itu di hadapan Zovan muncul banyak boneka metal tempur. Formasi boneka tempur sudah mulai berjalan, ingin melawan Zovan yang masih dalam kandang besi. Kata mereka, orang di bawah level War God tidak akan bisa melawan boneka itu. Mereka ini tidak ingin membunuh Zovan dan tidak mau ada masalah nantinya. Wanita ini sudah melihat aura Zovan yang dia kira hanyalah intermediate warlord.
Saat itu Zovan menggunakan Flaming Sword. Dia dengan mudah menghancurkan kandang besi dan semua boneka tempur. Ketiga orang itu kaget dengan hasil itu. Zovan sudah berhasil lolos dari situ dan sudah tidak lagi pura-pura lemah dan polos. Ketiga orang ini langsung panik. Yang awalnya sok-sokan kuat dan sombong, sekarang saat melihat Zovan yang sudah serius, malah lempar-lemparan siapa yang mau bertarung dengannya. Saat itu ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Di balik asap itu ada suara yang meminta maaf ke utusan Duking atau Zovan. Katanya anak buahnya ini terlalu tidak sopan. Karena itu dia meminta maaf pada Zovan. Zovan langsung tahu kalau orang ini memanggil mereka anak buah, artinya dia adalah presiden dari cabang mercenary kota Zonglin. Yang muncul adalah wanita dewasa cantik luar biasa. Wanita ini presiden mercenary cabang kota Zonglin. Namanya Nie Zuanye. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.